Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota yang beranggotakan Bayu Anggara Putra, lalu saya Muhammad Andika Dwi Chandra dan Nova Fajar Saputra akan menjelaskan terkait game teori. Yang kasus pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Pada kasus pertama, ada kombinasi A dan B dengan S1, S2, S3. Lalu kita cari dulu maksimin dan minimaxnya. Maksimin didapat dari angka terkecil pada tiap baris. Pada baris S1 ada min 1, S2 ada min 2, S3 ada min 1. Lalu untuk minimax dicari dari angka terbesar pada tiap kolom. Untuk S1 ada 3, S2 ada 2, dan S3 ada 4. Lalu tidak ditemukan real point karena min 1 tidak sama dengan 2. Nah, setelah itu kita eh, ditemukan ada kombinasi baru, yaitu untuk A ada S1 dan S3, dan untuk B ada S1 dan S2. Nah, kita masuk ke persamaan. Untuk perusahaan A, bila strategi A direspon B dengan S1, maka 2P ditambah min 1, 1 min P, sama dengan 2P min 1 ditambah 1P, yang hasilnya adalah 3P min 1. Lalu untuk yang bila strategi A direspon B dengan S2 adalah min 1P ditambah 2, 1 min P, sama dengan min 1P ditambah 2 min 2P, yang hasilnya adalah min 3P tambah 2. Yang bila digabung, hasilnya adalah 3P min 1 sama dengan min 3P tambah 2. Lalu min 3P dipindah ruaskan ke kiri, yang hasilnya adalah 3P tambah 3P min 1 sama dengan 2. Yang hasilnya adalah 6P min 1 sama dengan 2. Lalu min 1 tersebut kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga 6P sama dengan 2 min 1 itu hasilnya 3. Yang ditemukan hasilnya P itu sama dengan 3 min 6, yang hasilnya adalah 0,5. Nah, bila P itu sama dengan 0,5, maka 1 min P itu adalah 0,5. Kita masukkan ke persamaan A yang pertama, yaitu 2P ditambah min 1, 1 min P. Nah, karena sudah ditemukan P dan 1 min P-nya itu adalah 0,5, maka kita masukkan. Jadinya, 2 dikali 0,5 ditambah min 1, 0,5, sama dengan 0,5. Lalu untuk persamaan yang kedua, min 1P ditambah 2, 1 min P adalah min 1 dikali 0,5 ditambah 2 dikali 0,5, yang hasilnya adalah 0,5. Lalu untuk perusahaan B, lalu untuk perusahaan B, bila strategi B direspon A dengan S1, maka 2Q ditambah min 1, 1 min Q, sama dengan 2Q dikurangi 1 ditambah 1Q. Yang hasilnya adalah sama dengan 3Q min 1. Lalu bila strategi B direspon A dengan S3, maka min 1Q ditambah 2, 1 min Q, sama dengan min 1Q ditambah 2 min 2Q, yang hasilnya adalah min 3Q ditambah 2. Yang bila digabung adalah 3Q min 1 sama dengan min 3Q ditambah 2, lalu Q itu sama dengan 3 dibagi 6, yang hasilnya 0,5. Lalu dimasukkan ke persamaan yang ke-1, yaitu 2Q ditambah min 1, 1 min Q, yang mana adalah 2 kali 0,5, min 1 kali 0,5, yang hasilnya adalah 0,5. Dan untuk persamaan yang kedua, ada min 1 tambah 2 min 2, 1 min Q, yang mana adalah min 1 dikali 0,5 ditambah 2 dikali 0,5, yang hasilnya adalah 0,5. Sehingga kerugiannya sama dengan kerugian awalnya itu adalah 2. Nah, sehingga strategi campuran memberikan selawi 0,5 dan memberikan keuntungan A dan kerugian bagi B yang masing-masing sebesar 1,5. Dengan interpretasi dari hasil yang diperoleh, yaitu tidak adanya terdapat titik plana, dan kedua marketplace menggunakan diskon besar dan gratis ongkir. Lalu untuk kasus kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Oke.
Untuk kasus kedua akan dijelaskan oleh saya, Novel Fajar Saputra. Jadi untuk di kasus 2, kita mulai dengan strategi dominannya. Untuk strategi dominan, setelah membandingkan baris H1, H2, dan H3, tidak ditemukannya strategi yang mendominasi secara mutlak. Untuk Garuda Air, bagi setiap kemungkinan pilihan Nusantara Air. Jadi oleh karena itu, kita eliminasi baris atau kolom yang tidak optimal untuk memperkecil matriks. Nah, jadi hasilnya itu adalah -1 dan 2. Nah, lanjut ke strategi campuran. Jadi untuk di sini, untuk yang Garuda Airnya, H2 sama dengan 1P ditambah 3 dalam kurung 1 min P. Sama dengan 1P ditambah 3 min 3P sama dengan 3 min 2P. Untuk H3-nya, min 1 P ditambah 2 dalam kurung 1 min P sama dengan -1 ditambah 2 di min 2P sama dengan 2 plus min 3P. Jadi kalau misalkan digabung, 3 min 2P sama dengan 2 min 3P, maka 1 sama dengan min 1P. Maka P-nya adalah min 1 per 1 sama dengan min 1, yang hasilnya adalah 1 min P menjadi 2M. Lalu kita akan masukkan ke persamaan 1. Di persamaan 1, 1 per ditambah 3 di dalam kurung 1 min P, maka 1 dalam kurung min 1 ditambah 3 di dalam kurung 2. Yang hasilnya akan menjadi -1 ditambah 6. Dan hasil akhirnya adalah 5. Setelah itu kita masukkan ke persamaan kedua. Untuk di persamaan kedua, -1P ditambah 2 dalam kurung 1 min P. Maka -1 dalam kurung -1 ditambah 2 ditambah di dalam kurung 2. Untuk hasilnya 1 ditambah 4. Maka hasil akhirnya adalah 5. Untuk yang Nusantara, kita akan menggunakan H2 dulu. H2 sama dengan 1Q ditambah -1 dalam kurung -1 dikali 1 min Q sama dengan 1Q ditambah dalam kurung -1 ditambah Q sama dengan hasilnya -1 plus 2Q. Untuk H3-nya, 3Q ditambah 2 di dalam kurung 1 min Q sama dengan 3Q ditambah 2 dikurang 2Q. Hasilnya 2 plus 1Q. Jika digabungkan, -1 plus -2Q sama dengan 2 plus 1Q. Maka -3 adalah Q. Jadi, untuk hasil akhirnya Q sama dengan 3. Maka 1 min Q-nya adalah -2M. Lalu kita masukkan ke persamaan 1. Untuk persamaan satunya, 1Q ditambah -1 dalam kurung -1 dikali 1 min Q, maka hasilnya adalah 1 di dalam kurung 3 ditambah -1 dikali -2, yang menjadi hasilnya 3 tambah 2 dan hasil akhirnya adalah 5. Untuk persamaan kedua, 3Q ditambah 2 dalam kurung 1 min Q. Maka 3 dalam kurung 3 ditambah 2 di dalam kurung min 2. Maka 9 dikurang 4 dan hasil akhirnya adalah 5. Nah, untuk poin ketiga atau poin keempat, nah jadi nilai yang didapatkan adalah sebesar 5M yang memberikan juga saddle point 5,5. Nah, nilai tersebut menjadi keuntungan dan kerugian Nusantara masing-masing sebesar. Jadi untuk implikasi hasil tersebut, strategi yang dipakai ini, penetapan harga maskapai yaitu tidak terdapat titik planas sehingga kedua maskapai perlu menggunakan strategi campuran. Dan nilai permainan sebesar 5 miliar rupiah menunjukkan bahwa Garuda memiliki posisi yang lebih menguntungkan dalam persaingan harga.
Mungkin sekian dari kasus 2. Untuk kasus 3-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga. Jadi kasus ketiga itu menggambarkan persaingan dua perusahaan smartphone dalam menentukan strategi pemasaran produk. Nah, untuk yang pertama kita lihat di sini ada Tech One atau Smart Plus. Jadi ini adalah dua perusahaannya, yaitu dua perusahaan itu. Terus jadi kita harus mencari saddle point, yaitu hasilnya itu langsung saja hasil antara min 2, min 1, min 2, terus yang satunya lagi P1, 1, 3, P2, 4, min 3. Terus yang pertama ada min 1,3, maka tidak ada titik pelana. Nah, karena strategi, nah kita lanjut ke strategi dominan. Nah, jadi setelah dilakukan perbandingan tidak ada strategi yang unggul. Jadi sehingga eh, tidak apa sih itu tidak terdapat strategi dominan. Jadi hasilnya itu P1 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 sama dengan 62%, mana? 62,5%, 06,25% ditambah 3, 0,37 sama dengan 4, 0,625 ditambah min 2 dalam kurung 0,375. Terus kita ke bawahin jadi 0,625 ditambah 1,125 jadi sama dengan 2,5 ditambah min 0,75 dan hasilnya itu 1,75. Oke, jadi kita lanjut ke Smart Plus. Nah, jadi Smart Plus ini lebih sering menggunakan strategi P1 jadi dibanding strategi lainnya. Dan nilai permainan hasilnya itu untuk yang per 1 dan per 2-nya itu sama di angka 1,75. Jadi hasilnya itu hasil P-nya itu langsung saja di 1,75. Di artinya itu jika kedua perusahaan menggunakan strategi optimal maka keuntungan rata-rata itu dipertahankan di angka 1,75. Nah, terus interpretasi dari hasil bisnis yang diberikan, yaitu Tekno sebaiknya lebih sering menggunakan strategi fokus harga murah 62,5% dan sesekali menggunakan fokus desain inovatif sebesar 37,5%. Dan Smartfood sebaliknya sering menggunakan fokus di harga murah di angka 75 dan menggunakan fokus fitur premium di angka 25%. Ini sekian dari saya. Oke, mungkin sekian dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.